Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan. Alhamdulillah belakangan ini banyak pendatang baru yang berkunjung di channel saya dan banyak WA yang masuk. Jadi WA-nya sekarang itu bisa sampai 2 kali lipat dari sebelumnya. Kalau yang biasanya itu di antara 50 sampai 100 WA, sekarang itu bisa 2 kali lipatnya. Jadi buat teman-teman semuanya yang WA ke saya, ya, yang pertama saya minta maaf karena balasnya nggak bisa cepet-cepet. Yang pertama saya banyak progres karena ini kan baru selesai daripada bulan Ramadan, bulan Syawal, Idul Fitri. Jadi ketika di 2 bulan tersebut saya memang nggak memfokuskan anggota untuk kerja keras karena di sana memang ya kalau buat umat Islam itu suatu hari besar. Jadi kita di sana agak berleha-leha enggak, tapi kita agak lebih nyantai. Jadi sekarang ini yang banyak pertanyaan masuk ke saya itu sebetulnya sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang pendatang baru di channel saya, silakan tonton video-video sebelumnya. Sudah banyak yang saya bahas tentang masalah magot, masalah DOC, masalah kandang, masalah wah macam-macam lah. Pokoknya 210 video itu macam-macam pembahasannya. Intinya di channel saya ini membahas tentang perjalanan bagaimana beternak budidaya ayam yang baik dan benar. Itu intinya. Jadi kalau teman-teman tonton step by step, insya Allah paham. Nah, jadi kali ini yang mau saya bahas adalah terlalu banyak teman-teman yang nanya ke saya, Mas, pakai vitamin apa? Pakai vaksin apa? Pakai pur apa? Gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ketika kita budidaya ayam terus masih bergantungan dengan bahan-bahan dalam arti kata masih pakai menggunakan vitamin pabrikan, masih menggunakan vaksin, terus masih ketika sakit masih menggunakan obat-obatan pabrikan, maka selamanya Anda budidaya akan ketergantungan dengan itu. Makanya coba teman-teman cari gimana caranya saya nggak vaksin, bagaimana caranya gimana caranya supaya saya nggak ngobati ayam, gimana caranya supaya nggak ngasih vitamin tapi ayamnya tumbuh cepat dan besar. Itu yang sama-sama kita harus pikirkan. Terus pertanyaannya ke saya, apa udah ketemu, Mas? Alhamdulillah udah. Jadi hari ini kadang-kadang saya pergi ke toko pelet, yang punya toko pelet itu Cina itu bingung sama saya. Ayamnya berapa, Mas? Aku bilang ribuan, tak bilang. Kok beli pelet 2 sak? Apa ya cukup? Insya Allah cukup, tak bilang. Makanya hari ini ketika beli pelet pun saya bukan beli pelet mahal. Peletnya apa, Mas? Cari yang paling murah. Saya nggak beli merek, terus terang. Saya nggak pernah beli merek di toko ternak. Saya selalu tanya pelet yang paling murah mereknya apa? Itu. Jadi intinya yang paling murah. Nah, jadi ketika saya buat pelet yang paling murah karena di situ cuman kalau ditanya saya menggunakan pelet berapa persen, paling sekitar 10%. Karena saya menggunakan bahan-bahan ya di video-video sebelumnya udah dibahas ini. Jadi intinya kali ini saya mau nunjukkan buat teman-teman, coba kita rubah, jangan menggunakan vitamin, jangan menggunakan vaksin, dan jangan menggunakan obat-obatan. Kalau boleh ditambah satu lagi, gunakanlah pelet yang murah. Teman-teman itu bukan mau nyukseskan orang-orang yang udah sukses, yang punya pabrik pakan itu udah sukses. Karena dia udah sukses, bagaimana kita itu beli pakan mereka dan mereka udah sukses gitu. Sekarang yang belum sukses apa? Kita gitu. Jadi gimana caranya supaya kita sukses dalam beternak dengan cara meminimalisir. Gimana supaya vitaminnya jangan terlalu banyak. Diusahakan nggak usah pakai vitamin lah. Saya pitacik itu dulunya tuh, sekarang nggak pernah. Kalau ditanya sekarang minumnya pakai apa? Air putih, bilang. Air putih dari mana? Sumur gitu. Sumur apa? Sumur bor. Jadi intinya kalau disuruh beli kalau disuruh tanya air apa, udah air sumur bor aja. Saya juga dulu pernah punya pengalaman dengan salah satu orang yang pernah kerja di pabrik. Ketika ayam saya sakit, dibilangnya apa coba? Mas, ini sumurnya kurang paten. Kita bikin sumur 20 juta. Awak ndak mau aja ndasmu jeblok, bilang. 20 juta guys sumur. Ngawur sampai anak bilang. Untung ayam berapa, bikin sumurnya berapa. Makanya hari ini gimana caranya kita budidaya cukup menggunakan air putih, budidaya yang baik dan benar,
insya Allah ayamnya sehat, terus dijual, selesai. Jadi jangan sampai buat teman-teman semuanya, kalau tak bilang itu gimana ya, jangan sampai budidaya kayak dokodok gitu. Dokodok itu gimana ya, prosesnya lama, kadang-kadang dibuka kulitnya lengket gitu. Jadi intinya nggak praktis. Coba carilah budidaya yang aman, yang baik, yang mudah. Gimana caranya? Caranya cuma satu teman-teman. Apa itu? Budidaya BSF, selesai. Loh, kok budidaya BSF mas? Ya itu kunci sukses saya. Jadi saya hari ini bisa ayamnya insya Allah nggak pakai vitamin, nggak usah pakai vaksin, terus nggak ngobati ayam karena ayamnya nggak ada yang sakit gitu. Yang bener mas, masa ayamnya nggak ada yang sakit, tipu lah gitu. Ya udah, kalau nanti kemari kalau ada ayam sakit, ayam saya yang sakit, cekrek, tak kasih 100.000 satu ekor ayam. Terus kalau ada ayam saya yang kena matanya bendol, senot, satu ekor ayam 100.000. Jadi hari ini yang magang di tempat saya itu pun udah saya bilang, kalau ketemu ayam, kecuali ayam yang belakang ya, ayam belakang, ayam yang baru dibikin kandang indukan, nah itu pengecualian. Karena itu kan mereka kan kandangnya kandang apa? Kandang dulu kandang asal-asalan. Tapi sekarang insya Allah dengan kandang yang terbaru yang saya buat, atasnya ayam, bawahnya maggot, insya Allah nggak ada kendala lagi. Jadi intinya buat teman-teman, walaupun ini penjelasan teman-teman nengok muka saya wis bosen, ya bolos. Jadi intinya bagaimana teman-teman sekarang yuk mulai budidaya, jangan gunakan vitamin, jangan gunakan obat-obatan, jangan gunakan vaksin. Kalau dihitung-hitung biayanya memang nggak mahal, vitamin paling nggak hampir 200.000 kan gitu. Per 100 ekor ayam atau per 200 ekor ayam. Saya nggak pernah pakai vitamin, makanya nggak pandai hitung-hitungan. Terus vaksin berapa? Vaksin ND, vaksin gumburu, ND lagi lah. Lah kok kayak budidaya ayam kok macam dokter hewan. Kita ini peternak bukan dokter. Terus pakai obat-obatan. Ini yang paling payah. Kenapa? Ya saya alami. Saya dulu jadi perawat kan itu, perawat ayam. Ayam sakit suntik, salah suntik modal. Ya udah gitu-gitu aja. Jadi intinya sekali lagi buat teman-teman semuanya, bagaimana Anda bisa sukses budidaya ayam tanpa obat-obatan, tanpa vaksin, tanpa vitamin? Cuman satu jawabannya. Apa itu? Budidaya BSF sekarang. Bagaimana aplikasinya? Tonton video selanjutnya. Oke? Untuk teman-teman yang pengen ikut pelatihan, nah ini penting. Lah kok penting rek? Jelas ini penting teman-teman. Kenapa? Karena hari ini budidaya tanpa ilmu itu terus terang itu akan menghambat teman-teman jauh lebih lama. Jadi memang saya sekarang kalau ada, saya sering ikut pelatihan juga. Walaupun saya buat pelatihan, saya sering ikut pelatihan. Tujuannya apa? Tujuannya agar bagaimana manajemen diri sendiri supaya jauh lebih baik. Ini keringetan rek, panas. Jadi saya ikut pelatihan orang lain juga. Tujuannya apa? Supaya saya jadi peternak yang jauh lebih baik lagi, bisa bermanfaat buat orang yang lebih banyak lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut pelatihan itu ada di tanggal 5 bulan 7 2020. Untuk pelatihan online juga saya sediakan. Insya Allah apa yang saya buat bisa berguna buat teman-teman dan semuanya. Dan untuk para peserta magang yang pengen magang tetap saya sediakan. Makan gratis, tempat tinggal gratis. Dan buat teman-teman semua, insya Allah bentar lagi saya mau bagi-bagi hadiah. Ya, sebagai wujud rasa terima kasih saya buat teman-teman yang udah ngantarkan saya. Mungkin udah 100.000 ya, 100.000 subscriber lah. Ya, buat teman-teman ini satu nilai angka yang biasa-biasa saja. Tapi ini angka yang luar biasa buat saya. Karena saya bangun channel ini, benar-benar saya dalam keadaan pada saat itu memang bisa dibilang keadaan nol lah ilmu ayam, karena saya aslinya peternak lele. Oke, buat teman-teman semuanya, kebanyakan ngoceh nanti kebanyakan salah. Insya Allah tetap mentaati perintah Allah dengan cara baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.